cita-cita saya ada di seminari KPA Ambon, baru saya bisa menyadari dan mengerti bahwa memang ini Bunda Maria menunjukkan jalan kepada saya hingga saya sampai pada saat ini. Saya sebenarnya punya perencanaan, cita-cita saya itu menjadi seorang pendeta, karena saya ingin untuk mengikuti kakak saya yang pendeta, kakak saya yang tua. Kemudian karena lulus SMA, saya tidak bisa lulus SMA, saya sudah dipersiapkan untuk ikut sekolah pendeta di Ukit Tomohon. Dan itu semua, segala proses pengurusan sudah selesai. Dan saya juga tes online, karena kakak saya yang tua, yang pendeta, sudah mengurus semuanya di universitas di Tomohon. Jadi saya tinggal masuk. Tetapi 4 hari sebelum saya berangkat, kemudian saya buat pembatalan. Saya buat pembatalan karena saya berjumpa dengan seorang perempuan. Tapi perjumpaan ini seolah-olah saya duduk dan menghayal dan tidak punya kesadaran seperti itu. Biasa di kampung anak-anak sekolah pulang dari sekolah, yang petugas harian ke sekolah bawa taplak, bawa pot bunga dan sebagainya. Ini satu cewek ini dia pulang sekolah, dia bawa taplak juga, tapi dia pakai taplak ini tutup dia pakai kepala, dia punya kepala. Lalu kemudian dia cuma datang di saya, lalu dia bilang, coba pergi di seminari. Cuma kata itu saja, tidak ada kata lain. Dan setelah itu mungkin kita menghayal atau apa, sadar sudah tidak ada itu perempuan. Tapi banyak orang pulang sekolah kan, banyak rame. Tapi saya tidak fokus pada perempuan itu, saya fokus pada kata seminari. Tapi saya bingung, seminari itu apa? Karena saya seorang Protestan kan, tidak ada dasar Katolik juga. Saya sekolahnya sekolah di SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, dan tidak ada dasar Katolik. Tapi karena dengan kata seminari itu, kemudian membangkitkan semangat saya untuk mencari tahu seminari itu apa. Dan saya terbayang seminari SMP di Somlaki. Ada seminari kecil di Somlaki. Saya terbayang seminari itu. Dan saya pergi di situ. Tapi saya tidak ingat itu tempat apa. Tapi saya ingat tempat itu tempat bermain marching band. Nah itu. Oh, kalau tempat itu saya tahu, tapi untuk seminari saya tidak tahu. Saya sampai di sana, saya berjumpa dengan salah satu om, dan saya bilang, "Om, saya mau masuk di sekolah ini." Om ini agak-agak kita bingung-bingung. Ini so besar seperti ini, so bangka seperti ini, mau masuk di seminari SMP. Sedangkan saya sudah lulus SMA. Tapi kan saya tidak tahu. Jadi om tanya, "Kamu Protestan?" "Iya, saya Protestan." "Oh, kalau kamu Protestan tidak bisa masuk di sini. Yang bisa masuk di sini hanya orang Katolik." "Lalu om, bagaimana saya bisa masuk di sini?" Kalau om ini bilang, "Kalau kamu suka masuk di sini, kamu harus jadi orang Katolik dulu." "Oh, sudah om, kalau bagaimana cara-cara mau masuk Katolik?" Tapi lewat proses yang panjang, saya mau katakan kepada umat bahwa menjadi orang Katolik itu sangat sulit, tidak gampang. Saya berproses untuk menjadi seorang Katolik itu dicaci maki luar biasa, bertentangan dengan keluarga, konflik dengan keluarga, bahkan konflik dengan kedua kakak yang pendeta saya ini. Sampai saat ini konflik itu masih terjadi dan kami belum ada komunikasi sampai saat ini, karena mungkin mereka belum merestui, apalagi papa dan mama. Sampai saat ini kami belum ada komunikasi, dan yang menjadi pergumulan saya itu semoga papa dan mama bisa merestui jalan panggilan saya supaya saya juga bisa sampai pada tabisan. Dan itu yang menjadi cita-cita dan harapan saya dalam menjalani panggilan di masa-masa pastoral ini. Saya juga sangat membutuhkan gumulan dari umat. Saya menjadi seorang Katolik itu sangat setengah mati. Tetapi saya melawan dengan orang tua. Saya bahkan meninggalkan mereka, lalu saya berurusan dengan om ini. Akhirnya om ini bisa dapat mengantar saya. Saya sudah terlambat untuk tes masuk seminari KPA. Om ini bilang, "Tempat kamu untuk lulus SMA tidak di sini.
tetapi kamu harus lanjut lagi di Ambon. Nah, saya berpikir bagaimana cara supaya bisa sampai di Ambon, Bapak Ibu. Saya serahkan semua kepada Om ini. Tapi Om ini cuma bilang begini, Ngana mesti berurusan dengan keluarga dulu. Kalau keluarga setuju, baru Om bisa atur untuk Ngana berangkat. Tetapi ketika saya balik di keluarga sangat ribet dan tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya jalan satu-satunya saya desak ini Om urus saya berangkat sudah. Saya desakin Om karena memang semangat saya untuk masuk di situ saya tidak mengerti, tapi saya rupa senang untuk masuk di sekolah itu. Akhirnya Om ini urus saya, tanggung saya punya tiket karena orang tua sudah terlanjur buang kata kalau Ngana masuk Katolik berarti kami lepas tangan. Tetapi saya tidak terpengaruh dengan kata-kata dari papa dan mama. Saya dengan saking semangatnya saya datang di Om ini. Om ini urus saya berangkat. Dia tanggung tiket pesawat saya. Dia telepon ke keuskupan, dia bilang ini bagaimana. Waktu itu rektor di sana Pastor Man Orat Mangun. Lalu Pastor Man konfirmasi, akhirnya bilang tidak usah tes, langsung ke seminari KPA. Karena kalau saya tes tanda salib saya sudah tidak lulus. Karena saya tidak tahu tanda salib dari awal, dari nol saya. Tanda salib juga saya tidak tahu. Jadi kalau saya diikut sertakan untuk tes, otomatis pertama tanda salib saya sudah tidak lulus. Akhirnya mereka bilang langsung ke KPA. Dan saya Om ini urus tiket saya berangkat sampai di KPA. Saya berangkat di KPA, baru saya berproses di situ. Yang lain sudah ikut pembinaan selama 2 minggu. Tetapi saya ikut pembinaan khusus. Saya ikut pembinaan khusus, 1 bulan saya ikut pembinaan khusus. Baru saya diterimakan menjadi orang Katolik. Di seminari, saya sudah di seminari. 1 bulan saya dipersiapkan, dibina untuk hafal doa-doa. Romo Pastor Man itu dia cuma kasih doa-doa dasar. Tanda salib, aku persemua. Dia kasih, dia bilang 1 bulan ini untuk hafal dan menguasai doa-doa ini, baru Ngana kasih tanpa penerimaan. Bapak Ibu saya bergumul selain dengan buku itu. Tebal juga 2 cinta, 2 harapan semua ada di buku itu. Tetapi 3 minggu saya kuasai buku itu dengan semangat saya. Karena saya punya semangat panggilan memang sangat kuat. Saya sudah tidak pikir keluarga. Itu bayangan itu sudah hilang. Tapi saya rasa takut. Kalau saya sudah ada di sini, kalau saya buat sesuatu, saya pasti dikeluarkan. Begitu. Jadi saya hafal itu selama 1 bulan, Bapak Ibu. 3 minggu saya menghadap pastor. Saya bilang, Romo, saya sudah kuasai ini 1 buku ini. Romo bilang, oke, sudah siap, duduk. Dia mulai kasih kita tanda salib. Semua, doa-doa, aku percaya. Akhirnya dibilang, sudah besok siap untuk penerimaan di keuskupan. Dan saya sangat bersyukur karena yang menerimakan saya itu Bapak Uskup di Kapel Keuskupan. Saya sangat bersyukur itu. Beliau menerimakan saya, kemudian saya baru bergabung dengan teman-teman yang lain. Dalam bulan yang sama, saya diberikan kesempatan untuk menerima komuni. Komuni pertama, saya itu tidak banyak orang, tapi saya menerima komuni darurat sendiri. Saya sendiri saja di Kapel Keuskupan dan Bapak Uskup kasih juga. Bapak Uskup kasih juga. Dan saya sendiri yang menerima komuni. Karena pada saat itu Bapak Pastor bilang, karena saya waktu SMA 17 SMA kelas 3 itu sebelum saya ujian, saya sudah CD gereja. Saya CD gereja di Protestan. Jadi ketika diterimakan, lalu mendapat pembinaan 1 bulan itu saya terima komuni darurat dari Bapak Uskup. Dan di bulan yang sama, saya ingat sekali di tanggal 21 Juli itu di bulan yang sama saya menerimakan sakramen Krisma. Jadi dalam bulan Juli itu saya penerimaan komuni dengan Krisma di gereja katedral dan diberikan juga oleh Bapak Uskup Mandagi. Dan saya bersyukur sampai saat ini. Jadi ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya walaupun masih ditolak, belum diterima oleh keluarga, tetapi di mana saya ditempatkan dan di mana saya pelayanan saya
saya anggap semua umat yang ada di situ adalah keluarga dan orang tua saya. Sehingga dalam pelayanan saya berusaha supaya tidak pernah menyakiti hati mereka, dan saya berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan umat yang ada di tempat saya berada. Itu yang menjadi impian dan itu yang menjadi tekad saya ketika saya diutus kemana saja saya ditempatkan. Dan saya bersyukur sampai di Manado, segala proses itu kemudian berjalan seperti air mengalir. Dan saya pikir biaya saja, tetapi syukur kepada Tuhan ketika sampai di seminari Pineleng, tidak ada biaya dipungut dari orang tua, 1% pun tidak ada. Karena itu semua ditanggung oleh pihak seminari ditanggung oleh Roma, dari Vatikan. Itu semua lewat pemberian dari umat, persembahan-persembahan dari umat yang umat serahkan ke keuskupan, keuskupan serahkan ke Roma. Itu untuk pembiayaan kami semua hingga saat ini. Jadi saya bersyukur sampai saya jadi sarjana, sampai saya ditugaskan di paroki ini. Saya walaupun merasa kecewa juga, tetapi kemudian dari kekecewaan itu saya merasa satu kebanggaan dan kehormatan tersendiri. Karena selama saya di seminari, tidak ada 1% pun dari orang tua yang memberikan kepada saya, tetapi dari umat yang memberikan dari segala keterbatasan itu, sehingga saya bisa ada sampai saat ini. Akhir kata, saya mohon doa dari umat semua, karena saya menyadari bahwa jalan panggilan sampai saat ini karena Bunda Maria yang menunjukkan jalan kepada saya, sampai saya bisa jadi seorang calon imam, jadi kader seperti ini. Saya dalam kehidupan ini, saya selalu berpasrah kepada Bunda Maria, apalagi lewat bulan Rosario ini. Makanya doa Rosario itu menjadi penting bagi orang di bulan ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi dalam 1 bulan ini, saya kalau tidak doa 1 kali saja, saya merasa kurang dan anggap saya sudah tidak perlu berdoa. Kalau saya memang pelayanan hari Minggu, tidak sempat ikut doa bersama dengan umat, tetapi ketika saya sampai malam sebelum saya tidur, saya berdevosi kepada Bunda Maria, baru saya tidur. Itulah yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Karena saya yakin bahwa yang menunjukkan jalan kepada saya hingga saat ini adalah Bunda Maria. Maka saya tidak akan pernah lupa Bunda Maria di saat susah maupun senang. Saya membutuhkan doa dari umat, kita saling mendoakan. Semoga jalan panggilan saya bisa menjadi seorang imam seperti Romo John. Amin. Dan terima kasih.